silakan siapa yang hadir yang sempat terdeteksi? Ya. Mungkin berkenan Prof. Lias, Ketua Dewan Pendidikan Jambi, saya lihat bergabung sekarang. Ya, mohon kiranya ya Pak Muhammad. Ya, silakan. Ya, Prof. Lias Hasibuan, ya. Baik, Pak Prof. Ya. Rektor ya. Ya, makasih banyak Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak nih. Juga kepada host yang telah memberikan kesempatan kepada saya dari Jambi untuk ikut memberikan testimoni dengan kasih Pak Lias dari Pak Rektor kita, Pak Hamdan. Ya, saya sangat setuju kalau membaca tulisan Belajar Bijak. Kami sebetulnya punya WA Guru Besar PTKIN dan saya kalau tidak halangan saya terus ikuti tulisan-tulisan dari Prof. Hamdan. Ya. Tulisannya itu sangat menarik. Pertama saya berpikir mengenai kenapa sih judulnya Belajar Bijak ya. Kalau saya pikir-pikir, wah memang kenapa tidak bijaksana atau bijak sini misalnya kan, tapi hanya belajar bijak begitu ya. Jadi barangkali memang dengan istilah bijak itu bisa mengcover bijaksana dan bijak sini kan. Kalau bijak sini kan, wah ini ya di sini saja yang bijak, di sana tidak bijak kan. Tapi kalau kedua-duanya kan, wah bagus ya, bijak sini juga bijaksana juga kan. Jadi, jadi kalau tulisannya belajar bijak, memang sudah kedua-duanya tercover. Kemudian saya membaca tulisan-tulisan dari Prof. Hamdan ini memang kalau tadi baru saya dengar ini belajar dari menulis surat-surat cinta. Ya. Memang itu juga mewarnai dalam tulisan beliau ini. Karena tulisan beliau ini enak dibaca gitu. Mungkin kalau seperti yang disebut oleh orang-orang sufi, kalau muncul dari hati itu akan tembus ke hati orang begitu kan. Jadi kalau saya membaca tulisan-tulisan Prof. Hamdan masuk ke dalam hati saya, mudah dicerna begitu, tidak begitu sulit, berat-berat, tapi ya sangat menarik. Saya kira ya itu karena dalam tulisan-tulisan ini Prof. Hamdan sudah mempertimbangkan unsur-unsur psikologis di dalam tulisan itu. Sehingga tulisan itu menjadi menarik untuk kita baca. Nah, saya akui kalau saya baca tulisan Prof. Hamdan, saya baca tulisan saya, ya masih kalah saya dengan dia. Dan kita harus gentleman mengakui kan. Jadi saya berharap memang ya kalau ada tulisan-tulisan itu ya seperti tulisan-tulisan Prof. Hamdan lah. Ya apa namanya? Ya segar membacanya, ringan tapi sangat bermakna. Saya juga sudah mendapat kiriman buku dari Prof. Hamdan itu, Melawan Takdir itu ya. Cuma kalau saya baca di situ, mungkin latar belakang saya dengan latar belakang Prof. Hamdan masih masih ada bedanya. Saya lebih parah lagi kehidupan ekonominya kan gitu. Lebih melarat lagi saya dibanding Prof. Hamdan kalau saya baca dari situ kan. Jadi kalau beliau bisa jadi rektor, saya nggak bisa. Mungkin di situ juga keunggulan dia kan. Ya, Prof. Jadi itu yang saya lihat, yang bisa saya baca dari beberapa tulisan dari Belajar Bijak dari Prof. Hamdan itu memang selalu didasarkan kepada pengalaman-pengalaman yang ada, yang biasa kita rasakan dalam kehidupan. Itu yang diangkat, jadi berangkat dari data, berangkat dari pengalaman-pengalaman, sehingga kita bisa menyatukan pengalaman kita dengan apa yang kita baca dalam tulisan itu. Ya, Prof. Mungkin karena keterbatasan waktu itu, saya setuju dengan tulisan Prof. Hamdan, dan kita berharap mudah-mudahan tulisan-tulisan terus berlangsung, ya sampai nanti pada saatnya, karena itulah merupakan buah karya yang mungkin salah satu yang dihasilkan oleh ilmuwan. Terima kasih Prof. Hamdan, saya sudah bergabung dalam kesempatan ini. Iya, thank you Pak Prof. Makasih.
Thank you Pak Prof, makasih. Terima kasih banyak Prof. Di Jambi baru jam 4 Prof ya. Ya. Ya, jadi betul Prof, ada kesan bahwa tulisan-tulisan dari Prof Hamdan itu sepertinya ketika kita baca nampak menyentuh ruang-ruang psikologis kita dan juga ya karena berangkat dari data realitas masyarakat, nampak bahwa yang penulisnya itu adalah sosiolog juga gitu. Dan yang tadi disampaikan Prof bahwa tulisannya santai, ya, tapi ada juga nuansa akademisnya. Kadang-kadang diselingi dengan humor. Saya kadang-kadang kalau menulis Prof, ya kadang-kadang terasa tersenyum sendiri gitu. Mungkin juga begitu Prof Lias ya? Betul. Ya. Itu tadi ada unsur-unsur psikologis ya. Jadi gaya dakwah dari tulisan itu memang sudah diperhatikan itu. Iya. Makasih banyak Prof. Oke Pak, oke. Makasih banyak. Nah, saya tanya dulu Pak Hamdan, di antara tulisan-tulisan 29 itu mana yang paling ringan? Cepat selesai gitu dalam waktu tempo yang singkat. Dan yang paling larut Pak Hamdan dalam menulisnya. Wah, menarik ini ya. Yang paling ringan itu saya ingat ketika mengelompokkan toko untuk dikarantina, Pak. Karena tinggal saya mencopot nama. Ya, dan itu yang teman-teman banyak keberatan, termasuk Ibu Saka dan teman-teman lain. Ya, teman-teman akademisi di Makassar, teman-teman Prof Lias dari seluruh profesor, ya teman dari Montreal, grup saya, kemudian di sosiologi, apa itu semua banyak keberatan. Kenapa tidak dimasukkan nama ini? Tapi saya dengan sederhana bisa mengelompokkan karena ya kita hidup dengan mereka, kita tahu karakternya, kita tahu mereka tokoh apa. Dan itu cepat sekali Pak selesai. Ya tidak sampai 15 menit lah saya selesaikan itu. Dan saya berterima kasih itu dikasih pertanyaan itu oleh teman yang saya anggap sebagai tim kreatif dadakan Pak Muhammad. Jadi kalau kamu ya sekiranya coba Pak Hamdan, coba aku pikirkan ini pertanyaan. Sekiranya kamu mau hidup dengan orang di karantina, siapa kau pilih? Menarik sekali Pak, dan cepat sekali saya ulas itu. Itu yang paling ringan Pak. Tapi banyak respon. Kemudian yang paling saya larut, ketika saya menulis tentang esensi kesejatian Pak, pertemanan. Di situ saya sangat larut Pak. Karena itu bagian dari lakon hidup kita. Saya merasakan dalam hidup siapa yang saya anggap sebagai teman sejati, siapa teman numpang lewat, siapa teman biasa, dan siapa yang dalam hidup ini kita ajak betul memiliki semacam chemistry, itu kita pasti rasa. Dan larut ketika saya mengurai itu Pak, karena itu merepresentasi apa yang kita rasakan. Tentu nama-nama itu sudah ada di benak dan hati Prof ya. Tapi saya kira tak usah disebutkan nama-nama itu di sini seiring dengan perjalanan ini Pak. Jadi ada teman kecil, ada teman ketika kita masuk kepada masa transisi, ada teman di kota, dan dari semua teman-teman itu akhirnya kita bisa menempatkan who is really the great friend yang saya sebut sebagai a friend indeed is a friend in need. Nah itu yang saya mulai dari tulisan itu. Itu saya betul larut ketika mengurai itu Pak. Jadi gitu Terus, Pak Muhammad. Di antara tulisan-tulisan yang paling favorit bagi pembaca, mana paling banyak yang memberi respon dan apresiasi Pak Hamdan? Ya, ketika saya menulis dengan memulai menyuruh mereka memilih. Ya, misalnya memilih menjadi orang kaya atau memilih memiliki banyak jaringan. Ya. Itu salah satu yang paling banyak respon, Pak. Ya, ada juga secara simplistik memberi, ya mau dua-duanya. Tapi sebenarnya poin saya bukan di situ. Kita ingin melihat kecenderungan orang seperti apa, Pak. Dan itu banyak sekali respon, dan juga saya larut di situ, Pak. Karena Bapak sendiri, Pak Hamdan sendiri, kalau diperhadapkan dua pilihan itu, pilih mana Pak? Apakah pilih jadi orang kaya atau pilih jadi orang yang punya banyak koneksi? Saya sudah jawab bahwa dulu saya berjuang untuk menjadi orang kaya, tapi tidak pernah berhasil, Pak. Tidak ada bakat jadi orang kaya. Jadi saya lupakan itu. Sekarang ya yang saya bangun adalah jejaring. Coba lihat yang hadir di sini, Pak, 316 orang. Ya. Ini salah satu daring yang terbesar yang kita ikuti dalam seminar-seminar, Pak. Nah, ini modal kami. Sampai Prof Lias hadir, teman-teman dari Jakarta ikut, dari berbagai penjuru hadir, teman-teman
ya seorganisasi profesi, organisasi ekstra, background itu semua hadir. Itu bagian dari kekayaan jaringan itu, Pak. Ya. Saya khawatir, Pak. Kami rasakan, dan itu yang kami perjuangkan sekarang, Pak. Ya. Dan ada hasilnya. Begitu ya? Ya. Jadi lebih memilih jaringan ya, daripada menjadi orang kaya. Begitu, Pak Hamdan ya? Ya, Bapak saya kan masih lebih kaya dari saya, Pak. Jadi, atau jangan-jangan Pak Hamdan selalu merasa diri tidak kaya, padahal orang lain sudah melihat Bapak ini sudah punya Pajero, sudah punya Alphard, sudah punya rumah 4, sudah punya ruko, sudah macam-macam lah. Terus masih merasa diri belum kaya gitu. Sepertinya daftar kekayaan saya ada di tangan Bapak ya. Gimana caranya itu? Kenapa Pak Hamdan? Sepertinya daftar kekayaan saya ada di tangan Bapak. Jangan-jangan Bapak melakukan survei ya. Kan sekarang pejabat Pak sudah dideteksi semua kekayaannya, sudah terpublish semua kekayaan pejabat itu. Jadi tidak bisa disembunyikan lagi kekayaan kita Pak sekarang. Ya.